Ada jamunya. Khasiatnya ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Banaspati. Malam ini aku ingin menceritakan sesuatu yang dulu sempat menggemparkan sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu sekitar tahun 90-an. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Desa itu bernama Karangjati. Desa yang sederhana, tenang, dan penuh keramahan. Tapi di balik keheningannya, ada sebuah kisah yang tidak pernah benar-benar hilang. Kisah seorang perempuan penjual jamu keliling, yang sampai sekarang konon masih terdengar suaranya di tengah malam. Membawa pikulan kayu, mengetuk pintu rumah-rumah tua sambil menawarkan jamu. Mereka menyebutnya Mbak Rini. Tapi orang-orang di desa tahu Mbak Rini sudah lama meninggal. Tahun 1993 di Karangjati, hampir setiap pagi terdengar dentingan lonceng kecil dari ujung jalan. Ceng, ceng, begitu bunyinya. Itu tanda Mbak Rini datang. Ia perempuan berusia sekitar 30 tahun, berwajah lembut, selalu mengenakan kebaya hijau muda dan kain batik coklat. Di bahunya pikulan kayu besar dengan 2 keranjang berisi botol-botol jamu dari kaca. Suaranya ramah. Jamu, Mbah, jamu kuat, jamu sehat. Semua orang mengenalnya, dari anak kecil sampai orang tua. Tapi hidupnya sederhana sekali. Ia tinggal sendiri di rumah kecil dekat sungai, karena suaminya meninggal saat merantau. Kata warga, setiap malam Mbak Rini masih terlihat meracik jamu di dapur rumahnya dengan lampu minyak kecil yang redup. Tapi pada suatu malam yang hujan deras, suara lonceng jamu itu berhenti untuk selamanya. Hari itu, Mbak Rini terlihat membawa pikulannya ke arah selatan, ke jalan setapak menuju sungai kecil di pinggir desa. Sejak pagi sampai malam, tak ada yang melihatnya kembali. Besoknya, warga menemukan sandal dan botol-botol jamu di tepi sungai, tapi Mbak Rini menghilang tanpa jejak. Mereka mencari selama 3 hari, menyusuri hutan, memanggil namanya, bahkan memanggil dukun kampung, Mbah Wiryo. Tapi hasilnya nihil. Akhirnya warga menganggap mungkin Mbak Rini tergelincir ke sungai dan terbawa arus. Tapi yang aneh, setiap malam Jumat setelah itu selalu terdengar suara lonceng kecil dari kejauhan. Ceng, ceng, jamu. Suara itu datang dan pergi
tapi tak ada satupun orang yang bisa melihat siapa yang membunyikannya. Suatu malam, Pak Sarman, penjaga malam di pos ronda, mendengar suara itu lewat di depan pos. Ceng, ceng, jamu nih. Ia pikir itu suara jamu keliling baru, jadi ia keluar. Tapi di jalan sepi itu cuma ada bayangan samar perempuan berjalan sambil memikul sesuatu. Pak Sarman memanggil, "Mbak, beli jamunya 1 botol ya." Sosok itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Dalam cahaya redup obor, wajahnya terlihat pucat, dengan mata kosong menghitam dan senyum yang kaku. Esok paginya, Pak Sarman ditemukan meninggal di pos ronda. Bibirnya hitam dan di samping tubuhnya ada 1 botol jamu berisi cairan gelap. Di label botol itu tertulis, "Jamu kuat, Rini." Setelah kejadian itu, warga mulai resah. Mereka yakin arwah Mbak Rini belum tenang. Setiap malam, warga menyalakan dupa di teras rumah. Beberapa menggantung daun sirih di pintu. Tapi suara lonceng itu tetap terdengar, makin sering, terutama menjelang tengah malam. Kadang terdengar langkah sandal diseret pelan di jalan tanah, diikuti aroma jamu yang kuat bercampur amis darah. Anak-anak kecil sering bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang menawari jamu, katanya. Kalau mereka menolak, perempuan itu akan tersenyum dan menghilang, meninggalkan botol jamu di jendela kamar. Kepala desa Padarmo akhirnya memutuskan melakukan pencarian ulang. Ia mengajak 2 warga dan Mbah Wiryo ke tepi sungai. Di tempat terakhir Mbak Rini terlihat malam itu. Udara berat, kabut turun menutupi setengah badan sungai. Dengan obor menyala, mereka berjalan perlahan, menelusuri tepian sungai sampai ke bawah pohon beringin besar. Di sanalah mereka menemukannya. Pikulan kayu besar yang sudah lapuk, sebagian tenggelam di lumpur. Di dekatnya ada kain kebaya hijau yang mulai membusuk. Saat mereka menggali tanah di sekitar situ, Mbah Wiryo tiba-tiba menjerit pelan. Di balik tanah basah itu ada tengkorak manusia, masih mengenakan konde dan serpihan kain batik. "Iki wong jamu iku," kata Mbah Wiryo pelan. "Dia belum pulang, jiwanya masih di sini." Mereka membawa jasad itu ke desa dan menguburkannya dengan layak. Setelah pemakaman, keadaan sempat tenang. Suara lonceng tak terdengar lagi. Tapi 2 minggu kemudian, anak laki-laki Pak Darmo yang ikut membantu menggali makam jatuh sakit tanpa sebab. Setiap malam, ia mengigau sambil berkata, "Pak Jamu minta tolong, jamunya belum habis." Lalu suatu pagi ia meninggal dalam tidur. Di dekat tubuhnya ada botol kecil berisi jamu hitam. Labelnya sama, "Jamu kuat, Rini."
Setelah itu, satu persatu warga mulai pergi meninggalkan desa. Mereka takut karena setiap kali lonceng jamu terdengar malam-malam, pasti ada warga yang jatuh sakit, lalu meninggal beberapa hari kemudian. Semuanya dengan tanda yang sama, bibir hitam, lidah pahit, dan aroma jamu dari tubuhnya. Mbah Wiryo berkata, dia menjemput orang-orang yang dulu menolak bantuannya waktu hidup. Waktu dia butuh, mereka menertawakan. Sekarang dia balas dengan caranya. Konon, sebelum menghilang, Mbak Rini sempat datang ke rumah-rumah minta tolong karena jamunya dibuang di sungai oleh seseorang yang iri. Tapi tak ada yang mau mendengar. Kini arwahnya datang lagi, bukan penjual jamu, tapi menagih janji yang tak pernah ditepati. Sekarang, desa Karangjati sudah hampir kosong. Rumah-rumah ditinggalkan, jalanan ditumbuhi rumput liar, tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari kejauhan, masih terdengar suara kecil berdenting di antara kabut. Ceng, ceng, jamu nih. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat sosok perempuan berpakaian kebaya hijau muda berjalan di desa, memikul botol-botol jamu. Katanya, kalau kamu menjawab panggilannya atau menatapnya terlalu lama, kamu akan menemukan botol jamu di depan rumahmu keesokan harinya. Dan siapapun yang meminumnya tidak akan pernah bangun lagi. Jadi, kalau suatu malam kamu mendengar suara lonceng kecil di luar rumahmu, jangan pernah membuka pintu, jangan menoleh, karena mungkin itu bukan suara dari dunia kita. Itu suara Mbak Rini, arwah tukang jamu yang masih berkeliling mencari pembeli terakhirnya.